Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana menampilkan data berdasarkan user yang login. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah sistem login. Ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara menampilkan data berdasarkan user yang login seperti itu. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, saya login dengan admin, saya memiliki 3 to-do list, rapat, membuat jurnal, kemudian ke bengkel, misalnya. Kemudian kalau saya logout, saya login dengan user yang berbeda, maka saya memiliki 3 gini yang berbeda seperti itu. Nah, langsung saja bagaimana cara kita membuat to-do list ini. Di sini saya sudah memiliki kode yang kita pakai untuk login yang kemarin, ya, sistem loginnya kemarin. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Kemudian di sini sudah ada juga satu halaman, ya, halaman to do seperti itu, yang akan kita pakai dalam tutorial ini. Bagaimana menampilkan to-do list, kemudian menambahkan to-do list berdasarkan data user seperti itu. Untuk struktur tabelnya, kita punya satu tabel namanya tabel to do, kemudian di dalamnya ada 4 kolom. Pertama kolom ID, kemudian kolom judul dari to-do-nya, kemudian ada kolom selesai dengan tipe data ini integer, 1 artinya selesai, 0 artinya belum selesai gitu ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah ID user. Ya. ID user ini untuk mencatat siapa user yang digunakan untuk membuat to-do-nya. Nah, langsung kita akses halaman to-do-nya, kita logout ini, to-do. Nah, sini ada langsung halaman login. Kita login dengan admin kembali, ya, karena kita menggunakan database yang sama. Ya, nah, ini tidak ada to-do. Nah, sekarang kita mulai dengan kodenya. Pertama, kita membuat form untuk menambahkan to-do sebenarnya. Kita form, actionnya, actionnya adalah file yang sama, kemudian metodenya post. Metodenya post. Ini penting sekali. Kenapa post? Karena kita akan mengirim data seperti itu. Jangan gunakan get untuk mengirim data. Kemudian di sini ada input. Ya, tipenya adalah teks. Kemudian namanya judul. Kemudian ada juga placeholder, judul, kemudian ada required. Ya. Kemudian required nanti artinya user harus input gitu ya. Kemudian ada input, type-nya adalah submit, kemudian name-nya aksi, kemudian value-nya adalah tambah. Ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ya kan seperti ini. Ada judul, ada tambah seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lagi ke bagian login gitu ya. Ini adalah bagian login yang digunakan bahwa kita pada saat user berhasil login, maka kita menyimpan informasi di dalam session, yaitu session user. Kemudian di dalamnya ada informasi ID dan nama. Nah, hal itu juga ini sudah masuk ke dalam sedikit bagaimana menampilkan data berdasarkan user yang login ya. Di sini seperti kalian lihat ada pertama itu di include check akses, bahwa dicek sudah login apa belum seperti itu ya. Kalau belum login pergi ke dalam login. Nah, di sini selamat datang. Saya bilang di sini tampilkan nama user, session user nama seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana menyimpannya? Yang menyimpan data ini kita bilang video sama dengan buka koneksi seperti biasanya ke database ya, koneksi.php, kemudian ya,
Ya, kalau ya, user mengirim data ya, postnya empty, kemudian di dalamnya dikasih lagi jika maaf, post ya, aksi ya, ini aksinya ya, aksi usernya adalah tambah, maka bikin to-do list ya. Jadi kita bikin query video prepare ya. Ini tolong diperhatikan ya, nanti di sini ada insert into to do. Nah, ada judul yang kita kirim. Nah, kemudian perhatian ada judul, ada selesai. Kemudian ada yang paling penting adalah ID user. ID user. Ya. ID user. Nah, kemudian ada value. Kita masukkan ada judul. Ya, selesai langsung otomatis 0 ya, berarti belum selesai karena baru dibuat. Kemudian ada ID user. Ya. Kemudian kita execute query, execute array. Ada judul yang perlu diisi ya, semua yang isi titik 2 di depannya itu perlu diisi ya. Kemudian judulnya apa? Ini post, ini cukup gampang ya, langsung judul gitu ya. Kemudian ada juga ini ID user. ID usernya datang dari mana? Usernya datang dari session. Session yang mana? Kalau kita buka login berarti session user ya, ID usernya. ID usernya. Nah, kemudian setelah berhasil disimpan, kita bilang balik ke halaman ini lagi, gitu ya. Ini halaman index.php, exit, gitu ya. Biar tujuannya apa? Biar dia browsernya setelah simpan di reload dia tidak menyimpan data yang sama seperti itu. Nah, kemudian ini sudah berhasil menyimpan, kita coba sekarang menampilkannya, gitu ya. Nah, kita bikin form baru lagi, ya. Form baru untuk menampilkan. Nah, jadi kita bikin checkbox seperti itu ya. Jadi actionnya tetap di sini, metodenya post ya. Kemudian ada UL, ya. Kemudian kita buka PHP lagi. Kemudian ada query, video, seperti biasa, prepare, select, bintang, from, to do ya, tabel to do, ya, where, nah where-nya ini, sekarang harus ada where ya, where ID user, ya, ID user. Nah, jadi pilih ID usernya saja yang punyanya user aja gitu, yang sedang login. Ya. Kemudian query, execute, array, nah, lagi ID user, lagi balik lagi yang tadi ya, session, nah balik yang ini lagi ya, kita copy aja ini, copy, masukin ke sini. Ya. Kemudian iterasi, tampilan while to do sama dengan query patch, hijau li karena ada ul kita li, kemudian tutupnya i, baru kemudian kita bilang dudunya kalau sudah selesai ada centangnya, tercentang bilang gitu ya, kita bilang hijau dulu, ada checkbox ya, ada checkbox tercentang, ada input type-nya checkbox ya, kemudian ada value-nya, kita value-nya apa ya, ada name, kemudian
Attribute yang lain. Name-nya kita kasih to do. Ya, to do ada kurung siku biar bisa dikirim nanti, cek semuanya, kirim, langsung kirim seperti itu ya, semuanya terkirim ya. Sebagai array. Nah, value-nya apa? Kita masukin ID dari to do-nya. To do, sorry. To do ID ya. Kemudian sekarang kalau mau dikasih centang apa? Kalau kasih centang harus gini, harus ada cek gitu ya, ke centang gitu. Maka kita bilang di sini bikin variabel lagi baru. Cek, nggak cek. Nah, kalau to-do-nya selesai, kolom selesainya sama dengan 1, maka ceknya cek. Nah, cek ya. Nah, di sini kita masukkan lagi variabel ini ke sini. Oh, sorry. Seperti ini, kita concat, cek, ya. Nah, koma, kemudian baru tampilkan judulnya. HTML entities as to do judul. Koma. Kita coba lihat hasilnya. Berhasil apa tidak? Kita lihat. Balik ke to do, kita refresh, ada ya yang tadi yang lihat sebelumnya. Nah, sekarang kalau saya tambahkan pergi ke bengkel, ini yang saya bilang kalau request tambahin harus request ya, pergi ke bengkel, misalnya ke belanja ke ke pasar ya, atau ke mall ya, ini bisa ya. Jadi kalian lihat belanja ke mall, ke pasar. Nah, sekarang kalau kita keluar login dengan user yang lain, Adi, nah maaf, ada user Adi lagi satu ya, gitu ya. Ada 3, mencuci baju gitu ya. Kemudian misalnya saya belajar ke sekolah ya, dan bermain ya. Nah, ini tambahkan ya, punyanya admin tidak ada di sini ya, gitu ya. Nggak ada ya, ini punyanya Adi. Nah, bagaimana sekarang biar dia kecentang dan tersimpan ya, sudah selesai, saya sudah selesai mencuci baju, disimpan seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang di sini sudah bikin form, kita bikin input lagi 1. Kita copy inputnya ini, ada tombolnya lagi 1. Namanya sama aksi, tapi value-nya beda. Nah, update gitu ya. Misalnya. Nah, sekarang kita lihat kalau ditekan tombolnya, saya akan kirim data. Ya. Kalau aksinya adalah yang ini update, dan to-do-nya dikirim ya, ada yang to-do dikirim, non empty post, to-do ya, ada to-do yang dicentang gitu ya. Maka update statusnya, jadi for each has post has ID to-do gitu ya. Bikin query-nya, query video prepare. Nah, perhatikan lagi. Update to-do set selesai sama dengan 1. Where-nya yang penting. Where ID ya. ID dari to-do itu and ID user sama dengan ID user. Kenapa harus ada ID user? Biar tidak bisa user lain mengupdate data user lainnya gitu. Biar user yang login mengupdate data user orang lain yang tidak sedang login seperti ya. Nah, ini kemudian kita bilang query execute array ID, masukkan ID ya, ID-nya ID to do, kemudian ID user ini
as session. Nah, sama seperti ini. Ini kita copy saja session. Ya. Kemudian dikemah. Nah, selesai. Kembali kita redirect lagi ke halaman yang sama, biar nggak di-refresh halamannya. Lakukan update lagi. Kita lihat berhasil apa tidak. Ya. Mencuci baju sudah selesai, menyapu sudah selesai, update. Ini deh, ya kita logout, login sebagai ID. Ya, sorry. Sudah masih selesai. Perlu kalian perhatikan di sini, keamanan datanya harus terisolasi. Setiap query yang kalian bikin harus ada informasi usernya. Insert harus ada informasi usernya. Update harus ada usernya. Kemudian query atau select juga harus ada usernya. Begitu juga dengan delete dan operasi lainnya harus ada user, sehingga tidak ada user lain yang bisa mengganti atau menghapus data user yang lain. Seperti itu. Sekian tutorial yang singkat hari ini. Semoga kalian berhasil mencobanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Jangan ragu bertanya. Kemudian kalau ada request tutorial, silahkan di kolom komentar juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.